Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital buat teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Nugroho Nur Cahyono. Kita belajar bersama berliterasi digital dengan blogger. Jika berkenan jangan lupa like, subscribe, dan share. Teman-teman semua, kali ini saya akan melihatkan setelan blog yang sudah terhubung dengan AdSense. Ini langsung di blognya penglajon.blogspot.com. Jadi buat teman-teman, stop dulu posting ya, posting. Kita lihat dulu setelan blog yang sudah terhubung dengan AdSense itu seperti apa ya. Jadi bisa jadi sebuah gambaran. Oh, seperti itu ya cara setelan untuk blog yang sudah terhubung dengan AdSense. Jadi buat teman-teman silahkan simak video ini dari awal sampai akhir ya, biar tahu setelan blog yang sudah terhubung dengan AdSense. Oke, langsung aja teman-teman, setelan blog langsung dari dashboard penglajon.blogspot.com ya. Di sini di setelan di sini ada dasar ya, dasar, kemudian di sini judul, deskripsi, bahasa blog, konten, favicon ya. Nah, untuk dasar judul di sini jelas ya, judulnya Penglajon, kemudian deskripsi kosong. Nah, jadi kalau saya lihat blognya seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini judulnya Penglajon, kemudian deskripsinya sharing bersama pasti bisa. Nah, tetapi di setelan di sini kenapa saya kosongkan? Karena untuk judul dan deskripsi saya menggunakan sebuah gambar ya. Karena saya di sini temanya juga sangat simpel ya, bawaan gratisan dari blogger gitu ya. Jadi saya tidak memikirkan tampilannya seperti apa ya. Jadi saya cuma pakai tema yang bawaan dari blogger. Makanya saya pilih judulnya ataupun deskripsinya saya berupa gambar seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada bahasa blog. Ya, bahasa blog kenapa di sini ada Inggris. Nah, saat dulu saya pertama kali 2017 kalau tidak salah ya, membuat blog ini ya, kemudian ternyata beberapa minggu kemudian blog ini sudah bisa dimonetisasi ke AdSense. Ternyata menu penghasilan di sini tidak muncul ini ya. Menu penghasilan di sini tidak muncul. Nah, setelah saya berliterasi ya, membaca tutorial dan seterusnya, ternyata salah satu langkah ataupun cara untuk menampilkan penghasilan di sini, menu penghasilan ini ya, itu dengan mengubah bahasa blog itu menjadi Inggris ya. Seperti itu kenapa ini blognya Inggris ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, dari judul, deskripsi, bahasa blog ya, udah jelas ya. Kemudian konten khusus dewasa ini saya nonaktifkan ya, ini saya nonaktifkan. Kemudian favicon. Di favicon ini adalah sebuah ikon ya, ikon blog kita. Nah, itu contohnya kayak gini, ikon favicon tuh. Nah, ini ya. Ini favicon ya. Ini favicon. Untuk menambahkan favicon yang jelas ukurannya persegi ya, kalau favicon ya kecil ya karena berupa ikon. Besok kita buat tutorialnya ya. Kemudian setelan berikutnya privasi. Privasi di sini dapat diakses mesin telusur ya, pasti gitu ya, kita izinkan ya. Biar apa? Biar blog kita, postingan kita bisa dicari gitu ya, di blog kita sendiri ataupun di mesin pencari ya, salah satunya Google ya. Kemudian selanjutnya di sini ada mempublikasikan. Alamatnya jelas ya, penglajon.blogspot.com. Kemudian custom domain saya tidak pakai ya, saya cuma dengan blogspot.com gitu ya, tidak pakai domain sendiri gitu ya. Kenapa dan alasannya apa ya? Yang jelas dengan kita mencoba dengan yang gratisan ya, tanpa dengan modal, cuma kita belajar berliterasi ya, kita bisa bercerita ya. Oh, ternyata dengan berliterasi digital kita bisa mendapatkan sesuatu value yang lebih ya, seperti itu maksudnya ya. Tapi ya juga pengen saya dengan membuat domain custom ya, besok lain kali ya.
sekalian didokumentasikan cara membuat ataupun membeli domain custom itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada HTTPS ya. Pengalihan HTTPS ya, memastikan kunjungan ke HTTP dialihkan ke HTTPS gitu ya. Ini saya aktifkan. Kenapa? Ya terkait dengan keamanan ya. Kaitan dengan keamanan. Apa atau bedanya HTTP dan HTTPS ya? Nah, itu bisa dilihat ya, bisa kita belajar berliterasi terkait dengan perbedaan HTTP dan HTTPS ya. Tidak saya ulas di sini ya. Ya. Terlalu lama kalau mengulas ini. Yang jelas ini saya aktifkan ya. Terkait dengan keamanan gitu ya. Ataupun kaitannya dengan iklan digital yang jelas ya ini ya. Keamanan iklan digital. Kemudian izin di sini admin dan penulis blog ya. Di sini guru pengelaju ya. Ya ini saat pertama kali saya membuat blog ini, saya emailnya yaitu guru pengelaju gitu ya. Emailnya guru pengelaju karena saya dulu guru lajon gitu ya. Lajon itu apa ya? Guru yang kerja ya. Kerjanya itu jauh dari rumah itu ya, jauh dari rumah. Bukan jauh dari rumah ya, apa ya? Lajon apa mah? Guru laju gitu aja ya, enggak usah dikasih alasan kenapa ini ya. Oke. Kemudian di sini undangan penulis tertunda ya. Tidak saya aktifkan. Ini juga seperti ini. Undang lebih banyak penulis juga tidak saya aktifkan ya. Akses pembaca umum ya, semua bisa membaca asal pengen ataupun berkunjung ke laman blogspot.com, jadi tanpa dibatasi, semua bisa membaca. Kemudian pembaca khusus tidak saya aktifkan dan seterusnya ini tidak saya aktifkan ya, seperti ini tidak saya aktifkan. Kemudian postingan, nah ini penting ya buat teman-teman ya. Jumlah maksimal postingan yang ditampilkan di halaman kita ya. Nah, saya di sini maksimal 7 ya, saya tampilkan maksimal 7 ya. Bisa lebih gitu ya, bisa 10 ya, tapi menurut saya terlalu banyak gitu ya. Nanti tampilannya juga tidak begitu menarik kalau kita lebih dari 7 gitu ya. 5 aja sebenarnya bagus ya sebenarnya. Tampilan ini ini ya, tampilan di sini ya, di dalam setiap halaman seperti ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau terlalu banyak saya yakin pengunjung juga kesusahan untuk mengakses ya menu navigasi kita gitu ya. Seperti yang di video sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan menu navigasi. Itu syaratnya ya bisa mungkin mudah diakses dan mudah digunakan. Kenapa di sini saya cuma maksimal postingan yang tampil itu 7 ya. Kemudian template entry ini opsional, tidak usah. Kemudian like box gambar ini saya aktifkan ya. Ini saya aktifkan. Kemudian komentar ya. Lokasi komentar tersemat ya, tersemat. Kemudian siapa yang dapat mengomentari? Yang jelas yang punya akun ya, punya akun Google ya. Kemudian moderator, nah, tidak saya aktifkan. Nah, di sini captcha komentar pembaca. Jadi tiap kali pembaca pengen berkomentar, di sini ada dikasih captcha dulu ya, biar tidak kayak apa dianggap spam gitu ya kalau kita tidak batasi dengan captcha ya. Kemudian email ya, ini saya nonaktifkan email. Kemudian selanjutnya pemformatan. Nah, Yuna ya. Yuna ini ya, Yuna jelas ya, Yuna format tanggal seperti ini. Kemudian format waktu ya, ini kaitannya dengan pemformatan waktu ya, tanggal dan seterusnya. Nah, kemudian ini ya, tag meta. Nah, ya, ini sangat penting ya. Jadi buat teman-teman yang tiap kali memposting ternyata teman-teman tidak bisa menuliskan deskripsi di postingan, ya ini caranya. Jadi aktifkan deskripsi penelusuran, sangat penting karena terkait dengan penelusuran mesin mencari gitu ya, kaitannya dengan SEO gitu ya. Itu pastikan ditampilkan, diaktifkan seperti itu ya, udah jelas ya, tag meta ya.
karena itu sangat membantu buat postingan kita bisa page 1 ataupun di halaman 1 gitu ya, harapannya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya selain tag meta, error dan pengalihan ya, ini default khusus seperti ini ya, 404 ya. Kemudian robot txt ini sangat penting ya, kemarin saya juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan kaitannya kenapa pengindekan ini ya tidak saya aktifkan ya. Jadi kita robot txt nya default dari Blogger ya, seperti apa kaitannya dengan pengindekan. Meskipun blog kita ataupun postingan kita itu sudah diindeks ya, meski sudah diblokir oleh robot txt ya. Kenapa ini saya nonaktifkan? Kemudian nih ya, Google Search Console sudah jelas terkait dengan pengindekan juga itu ya. Kemudian ini monetisasi ya, ini saya aktifkan ya ini. Jadi kalau blog kita itu terhubungan dengan AdSense, nah ini pasti ada ya, ada monetisasi, dan aktifkan ads txt custom itu pasti ya. Kemudian tapi buat teman-teman yang belum siap dimonetisasi, sabar ya, sabar sampai syarat dan ketentuannya sudah terpenuhi baru ini diaktifkan ya. Kemudian kelola blog, sudah jelas import konten, cadang konten ya, video dari blog Anda, hapus blog. Kalau hapus blog ya wah jangan ya, kita sudah susah payah berliterasi digital didokumentasikan di blog kita, masuk kita hapus ya, karena ini dokumentasi sangat penting, bisa buat cerita anak putu gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian feed situs ya, izinkan feed blog iya ya. Di sini saya pendek saja ya. Pendek, tidak apa ya, tidak full ya. Tidak full. Jadi cuma pendek saja. Kemudian URL Anda cukup jelas di sini. Nah, umum ya tidak saya aktifkan. Judul dan link lampiran tidak saya aktifkan. Oke teman-teman, itu ya setelan blog dari pengelajun yang sudah terhubung dengan AdSense. Jadi bisa jadi sebuah gambaran buat teman-teman semua yang pengen menghubungkan blog ke Google AdSense. Itu bisa dilihat dulu ya, setelahnya sudah seperti ini atau belum ya. Ini cuma sekedar contoh saja ya, karena tiap blogger pasti berbeda-beda untuk penyetelan ini. Ini khusus yang blogger pemula dari pengelajun ya, karena saya juga masih harus banyak belajar ya dengan mastah blogger yang sudah luar biasa itu ya. Nah, ini setelan sederhana sebuah blog dari pengelajun.blogspot.com. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan blog teman-teman semua dalam belajar berliterasi digital dengan blogger semua bisa terhubung dengan AdSense. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.